Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Indra Prasetyo. Kode sahamnya PPGL, nama perusahaannya yaitu PT Prima Globalindo Logistik Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPad ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, di sini kita langsung ganti kodenya menjadi PPGL. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya di sini, perusahaan PPGL ini pernah mencapai level tertinggi di harga Rp168 per lembar. Setelah itu terendahnya di harga Rp60 per lembar. Nah, sekarang langsung saja kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir, yaitu dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 21 Februari 2022. Selama sebulan lebih terakhir ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka jualan atau justru mereka membeli seperti itu? Oke, langsung saja kita buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kodenya PPGL. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 21 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Prima Globalindo Logistik Tbk, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir lebih ini, ya tepatnya dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 21 Februari 2022, di periode ini investor besarnya melakukan masif distribusi. Artinya mereka melakukan penjualan dalam jumlah yang besar. Sehingga di sini harga sahamnya turun ya, kemudian sideways lagi. Nah, ini sangat beresiko ketika investor besarnya sebagai pengendali, sebagai pemilik saham terbesar di perusahaan ini terus jualan seperti itu. Kalau mereka terus jualan, maka ini bisa menjadi indikasi awal terjadinya perubahan tren. Ini harga sahamnya akan terus turun apabila distribusi yang mereka lakukan atau aksi jual yang mereka lakukan itu tidak berhenti seperti itu. Nah, ini tanda awal penurunan tren. Nah, sebaiknya kalau distribusi seperti ini, bagi Anda yang sudah membeli di harga bawah, itu mungkin bisa profit taking ya. Itu saran saya. Tapi keputusan tetap kembali di tangan Anda sebagai investor masing-masing. Nah, kemudian kalau Anda baru ingin beli, yaitu pertimbangkan membeli di perusahaan ini, tunggu investor besarnya sampai melakukan akumulasi atau pembelian dalam jumlah besar, tetapi harganya tidak naik, seperti itu. Nah, itu disebut dengan fase akumulasi. Nah, setelah mereka akumulasi, itu umumnya mereka akan markup, akan memborong barang-barang atau saham-saham yang dijual oleh investor retail yang lain itu di harga atas atau hajar kanan ya, seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan kenaikan harga sangat tinggi nantinya. Seperti itu. Dan kalau dilihat dari grafiknya sekilas, ini sepertinya kepemilikan investor besarnya, mereka yang menguasai supply, seperti itu. Oke, kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya.
Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Prima Globalindo Logistik Tbk ini 99,9% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 99,9% saham yang beredar, itu investor besarnya memiliki porsi kepemilikan sebesar 81,75%. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di sini terindikasi dimiliki atau investor besarnya yang menguasai supply. Ternyata benar, dari data yang saya peroleh, ternyata kepemilikan investor besarnya itu besar sekali, yaitu sebesar 81,75%. Nah, artinya kepentingan mereka sangat besar di perusahaan ini. Dan karena mereka yang menguasai supply, maka sangat mudah bagi mereka untuk melakukan aksi markup atau memborong barang-barang yang dijual oleh investor lain di kolom offer seperti itu. Dan itu harganya akan naik sangat tinggi. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini tidak terlalu besar ya, yaitu sebesar 10,5%. Nah, artinya kepemilikan investor retail yang sedikit ini tidak menyulitkan investor besarnya untuk melakukan markup harga nantinya. Dan mereka tidak perlu khawatir ketika mereka markup harga sangat tinggi, itu investor retailnya jualan. Seperti itu, karena kepemilikan retail juga sedikit di sini. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Indra Prasetya. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Oke, sekarang kita langsung masuk ke perusahaan yang kedua. Nah, perusahaan yang kedua itu di-request oleh Hudi SMG. Kode sahamnya ISAT. Nama perusahaannya yaitu PT Indosat Tbk. Nah, ini adalah perusahaan pertama yang pernah saya beli ketika pertama kali saya masuk di industri pasar modal Indonesia. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka iPod ya. Oke, di sini kita ganti kode sahamnya ISAT, kemudian kita enter. Nah, kalau kita perhatikan grafik perusahaan PT Indosat Tbk ini, ya, perusahaan Indosat ini pernah menyentuh ke harga tertinggi di harga Rp8.300 per lembar. Kemudian terendahnya di harga selama setahun terakhir itu di harga 4.700. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir, yaitu dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 21 Februari 2022. Selama sebulan lebih terakhir ini, kira-kira investor besarnya ngapain? Mereka jualan dalam jumlah besar, atau justru membeli dalam jumlah besar, seperti itu. Atau yang biasa kita kenal dengan distribusi dalam jumlah besar, atau akumulasi dalam jumlah besar. Oke, kita langsung saja buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum, kemudian kita ganti kodenya menjadi ISAT. PT Indosat Tbk, kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 21 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Indosat Tbk, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 21 Februari ini, investor besarnya melakukan big distribusi. Artinya, selama sebulan lebih terakhir ini, investor besarnya sebagai pemilik perusahaan terbesar itu melakukan penjualan saham-saham yang mereka miliki. Jadi bukti kepemilikan perusahaan yang mereka miliki atau biasa disebut dengan saham, itu mereka jual ke investor lain. Seperti itu.
Nah, sekarang kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, sekali lagi bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Indosat Tbk ini 99,9% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 99% saham yang beredar, kepemilikan investor besarnya itu sebesar 86,1%. Di mana investor besar yang memiliki porsi kepemilikan paling besar itu adalah investor asing atau institusi asing. Nah, jadi perusahaan Indosat ini dikuasai oleh investor asing. Nah, kemudian kepemilikan investor lokal itu sebesar 23%. Nah, dari 23% itu kalau kita selidiki lebih dalam, ternyata kepemilikan investor retail sangat kecil, yaitu sebesar 0,8%, kecil sekali. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor institusi maupun investor lokal yang disebut semi-retail, yang dimana kepemilikan mereka itu rata-rata di atas 2 sampai di bawah 5%, seperti itu. Nah, artinya ketika kepemilikan investor retail sangat kecil, maka jangan heran harga sahamnya dari harga 2.000 tiba-tiba terbang naik tinggi ke harga 8.000. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka yang menguasai supply, investor asing yang menguasai supply. Jadi kalau mereka mau markup itu mudah sekali. Tetapi di sini kalau kita perhatikan meski distribusi, investor besarnya distribusi, tetapi investor asing itu mulai ngumpulin beberapa hari ini dalam jumlah yang kecil seperti itu. Nah, artinya kalau untuk jangka panjang perusahaan ini masih bagus karena investor besarnya pun memiliki porsi kepemilikan yang sangat besar. Tetapi karena di sini big distribusi, ya, investor besarnya dalam hal ini investor lokal individual yang kepemilikannya di atas 5% itu memang jualan. Dari data yang saya peroleh, mereka menjual sebanyak 4%. Inilah yang menyebabkan harga sahamnya jatuh. Seperti itu. Nah, kalau investor besarnya terus jualan, apalagi yang jualan investor asing, nah ini akan menjadi indikasi awal kalau perubahan tren akan terjadi dan harga sahamnya bisa jadi akan kembali ke 2.000, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk hoodie SMG. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.